Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa dimanapun Anda berada. Hai, kita berjumpa kembali di program Kaganangan Pian. Kali ini kita akan mencoba mendatangi seorang dokter, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Rudiansa MKes, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Kita datangi beliau, bagaimana keseharian beliau dan bagaimana perjalanan hidup beliau. Yuk kita gali Kaganangan Pian. Muhammad Rudiansa adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Saat ini masih satu-satunya di Pulau Kalimantan. Sejak kecil ia memang bercita-cita menjadi seorang dokter. Rudiansa adalah putra dari Dr. Muhammad Hanapiah, seorang asli Banjar dari Benua Anyar dan Kuin Selatan, dan ibu Roro Raguan dari Pekalongan, keturunan Arab langsung marga Basyaiban. Melalui bimbingan sang ayah almarhum Dr. Hanapiah, ia akhirnya dapat menjemput cita-citanya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Rudiansa sangat menyukai bela diri karate. Saat kuliah, ia sering menjadi pemimpin, baik saat di Malang maupun di Yogyakarta. Saat ini bersama istri dan ketiga anaknya, ia berkomitmen untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Mereka membuat klinik untuk praktek bersama yang melayani pasien BPJS. Ia juga terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan di klinik gratis Duafa Tersenyum, sehingga lebih dapat membantu kaum duafa. Ya pemirsa, inilah suasana bagaimana Dr. Rudiansa beraktivitas di sore hari. Kita akan tanyakan apakah beliau ada. Ya dengan sekretarisnya. Bapak ada nggak? Wah, ada Jar. Ya kita datangi beliau, kita berbincang-bincang. Ini kalau tidak salah anaknya nih. Siapa namanya, Dek? Denisa. Hah? Denisa. Denisa. Anaknya aja ada, pasti orang tuanya ada. Assalamualaikum. Nah pemirsa, ini dokternya. Dokternya ganteng, gagah, manis, dan very handsome. Gimana dok, kabarnya sehat ya? Sehat. Iya sehat. Baik pemirsa, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Bagaimana perjalanan hidup beliau yang unik dan inspiratif. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, Dr. Rudiansa ini memang laki-laki pejantan. Dia banyak unggulnya, multi talent. Dia dari kecil sampai sekarang, dan sampai sekarang berkiprah di dunia kedokteran. Ini adalah klinik yang dia bangun, klinik Rapisya namanya. Kita akan tanya ke beliau, kenapa sih harus berpraktek di sini? Dok, ceritanya gimana bisa punya ini? Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini memang saya sampaikan bahwa sebenarnya kita tidak berandai-andai bermuluk-muluk ya. Niat tujuan utama adalah bagaimana kita bisa bermanfaat buat masyarakat. Itu saja. Ya dari awal kami membuat klinik ini juga tidak dalam konteks untuk membuat klinik, hanya untuk praktek sendiri. Tapi dalam perjalanannya karena ada teman-teman juga yang ingin bergabung, dan juga kita niatkan juga sebagai salah satu rujukan untuk klinik Duafa Tersenyum, di mana mereka juga adalah klinik gratis dan memerlukan juga kadang-kadang adalah konsulan untuk orang-orang spesialis. Jadi kami juga di sini membuka untuk pasien-pasien dari klinik Duafa Tersenyum, silahkan datang tanpa bayar sama sekali. Jadi nuansa sosialnya juga banyak di sini ya? Ya, alhamdulillah kita niatnya memang seperti itu, sehingga sampai saat ini pun klinik kami juga melayani peserta BPJS, yang notabene mungkin bagi sebagian orang ya suatu pelayanan yang artinya yang tidak menguntungkan gitu ya. Sebagai iyalah. Tapi bagi kami niatnya beda ya. Tujuannya memang bagaimana untuk bisa bermanfaat bagi manusia sekitarnya. Dokter, sebagai
orang tua dokter ini pemirsa, orang tuanya kan memang darah dokter juga ya. Darah birokrat ada juga, darah militer ada juga. Cuman memang agak beda dengan beliau. Beliau dia jiwanya pendekar dulu. Sekarang masih pendekar untuk kemanusiaan. Apa yang pian ini dok, yang pian kembangkan di sini selain untuk mengabdi untuk kepada masyarakat, dimensi lainnya, nilai bisnisnya bagaimana pian peruntukkan? Ya, alhamdulillah. Jadi yang namanya rezeki semua datang dari Allah. Ya. Ini sampai. Dan sudah artinya sudah ada tulisannya. Jadi tidak mungkin lah itu Tertukar, rezeki ya. itu salah alamat. Ya kan Allah itu Maha benar. Jadi untuk masalah apa namanya dalam hal anggaplah pendapatan dan sebagainya itu semua ya kita menganggap itu hanya sebagai salah satu royalti atau bonus dari kita bisa bermanfaat buat masyarakat lain. Alhamdulillah kita bisa hidup, bisa juga menghidupi anak istri, keluarga dan lain-lain. Buat apa lagi? Karena kita hidup pasti hanya untuk tanah 1x2 meter saja. Sampai itu namanya. Beliau memang tujuannya dunia untuk akhirat. Akhirat ya, kalau kita kejar akhirat, dunia pasti dapat. Kalau kita kejar dunia, belum tentu akhirat dapat. Begitu kira-kira ya. Pemirsa, dokter pian kan selain di sini juga banyak berkiprah ya di dunia perkumpulan saya lihat itu banyak sekali. Misalnya di perhimpunan klinik ya, kemudian komite intensif, kemudian di klinik duafa. Kenapa sih pian mau-maunya gitu terlibat aktif dalam dimensi yang sebenarnya tidak menguntungkan ya, dalam kasat mata ya? Iya, ya itu tadi karena kita hidup kan akan meninggalkan nama. Ya harta juga kan tidak akan kita bawa. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin kita bisa bermanfaat untuk makhluk tadi, terutama untuk para kemaslahatan masyarakat semua. Ya memang kalau kita melihat apa sih yang menguntungkan dari itu semua, ya kita ngurusin klinik duafa, kita ngurusin salat center, kita ngurusin pengajian-pengajian dan sebagainya, dan juga ngurusin dokter-dokter teman-teman sejawat semua yang banyak kadang masalah dan sebagainya. Ya kalau kita menilai seperti itu, hanya kita pikirkan masalah dunia tidak akan habis-habisnya. Ya selama saya masih bisa punya kesempatan untuk bisa berbagi, saya akan bagikan semua. Bisa dimanapun Anda berada, saya berada di rumah atau kediaman Dr. Rudiansyah. Dan kita pengen tahu sebenarnya bagaimana masa lalu dia. Dan kayaknya memang dokter ini terlahir dari seorang anak dokter. Siapakah dia? Dia adalah dokter Hanafiah. Dan semenjak di sekolah maupun juga di mahasiswa, dia orang yang cerdas, memimpin beberapa angkatan gitu ya. Pokoknya ketua terus, dan jago pencak silat gitu. Dokter, boleh cerita masa-masa indah yang pian kenang antara remaja ya sampai mahasiswa? Ya, jadi memang saya dibesarkan ya asli dari Banjar, memang asli Banjar. Bapak saya itu masih turunannya dari Banyuanyar sama Kuin ya. Kalau nenek saya dari Kuin, kalau Kai itu dari Banjar, dari Banyuanyar. Cuman Kai itu sejak muda dia dibuang oleh Belanda ke daerah Brau, sehingga sampai sekarang pun kita nggak tahu di mana makamnya atau kuburnya. Makam Kai gitu ya? Ya, dulu beliau tuh ya seorang yang anggaplah kayak wedana lah dulu ya. Jadi mungkin sama Belanda sangat ketakutan, akhirnya dibuang, sehingga bapak saya dari kecil udah hidup mandiri sendiri. Dan itu yang ditumbuhkan sehingga pada saat saya SMA pun saya udah mengembara ke sana kemari. Berkelana ceritanya ya. Kalau Roma-Irama tuh kelana 1, kelana 2. Tapi yang asiknya memang Dokter Rudi ini kan kalau dilihat dari sejarahnya ya, anaknya seorang dokter. Sekarang kerja di rumah sakit. Tapi dulunya juga tinggal dekat dengan rumah sakit. Itu gimana ceritanya?
Iya, jadi nenek saya punya rumah persis di sebelahnya rumah sakit Ulin itu. Sehingga belakangnya rumah itu buka persis yang sekarang jadi UGD itu depannya itu. Jadi orang-orang rumah sakit sering makan di warung di tempat nenek saya. Jadi makanya bapak saya kalau datang ke rumah sakit itu langsung nyebelah aja, tinggal jalan aja keluar. Yang sekarang jadi Budi Neon ya. Nah itu punya nenek. Jadi saya dari lahir udah di rumah sakit Ulin. Rumah sakit Ulin ya. Iya. Dulu pernah bercita-cita memang jadi dokter ya dari kecil ya, Dok? Ya sih sebenarnya sekitar umur 12-an tahun saya memang bercita-cita untuk jadi dokter. Wah, jadi dokter ya. Karena dari kakak-kakak nggak ada satupun yang mau. Iya. Tapi di luar itu sebenarnya pemirsa, dokter ganteng ini jago juga ilmu bela diri. Itu di mana belajarnya, Dok? Belajarnya di Kopingho mungkin. Oh, belajar sendiri di buku itu ya? Iya, dulu saya pernah ikut latihan di Inkai di IAIN ya. Oh iya. Jadi Jangan-jangan zaman Ahim Audah gitu ya? Nah, sebelumnya malah. Oh sebelumnya. Jadi saya masih awal-awal masih SD SMP gitu. Naik sepeda saya ke sana. Kebetulan daerah situ. Iya. Dan itu menjadi bekal dia waktu sekolahnya di mana kemarin, di Malang ya? Ya. Di Malang ya. Menjadi orang yang pendekar gitu, berani. Jadi ketua, berapa ketua di sana? ketua kelas saya pernah di Malang. Ya. Ketua angkatan juga. Ketua angkatan itu pas di Jogja. Oh pas di Jogja. Terus apa lagi, Dok? Ketua ospek itu tuh hasilnya katanya. Ketua ospek ya. Tapi yang paling indah, yang paling manis katanya di waktu ini dapat orang mana gitu, yang sekarang jadi istri itu. Iya, pas ospek gitu kan. Iya. Kenapa sih milih sang istri begitu, Dok? Ya mungkin jodohnya sudah seperti itu. Jadi mau gimana lagi ya? Ya, waktu ospek tuh mungkin ada intan di antara atau antara bunga-bunga yang bersinar gitu ya. Betul sekali. Jadi memang muncul sendiri dia. Di antara yang lainnya. Padahal junior pian itu mau juga sebenarnya dengan dia, tapi karena pian inilah. Ya kebetulan harus ketuanya dulu yang milih. Jadi yang lain nggak boleh dulu. Iya. Baik, Dok. Apa setelah ini pian sudah spesialis ya? Kemudian apa yang mau pian bangun lagi ke depan? Cita-cita yang belum tergapai. Mau kemana lagi perjalanan hidup pian di bawah? Ya memang sih alhamdulillah sudah selesai saya untuk ginjal. Ya mungkin pertama-tama yang untuk mengembangkan masalah ginjal hipertensi di Kalimantan Selatan khususnya. Untuk saat ini memang kan baru satu ya sepulau Kalimantan ya. Jadi mudah-mudahan paling enggak ada perkembangan ke depan. Contohnya bahwa kita juga transplant kan belum jalan sama sekali, transplant ginjal satu pun. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai ada hasil istilahnya. Saya sudah mulai rancang untuk timnya dan sebagainya, nanti gimana kita ke depan untuk lebih mengembangkan masalah ginjal ini. Yang kedua, kita juga berusaha untuk Kalimantan Selatan menjadi pusat intervensi untuk ginjal, untuk rujukan-rujukan ginjal lainnya. Nah mudah-mudahan teman-teman yang lainnya akan datang membantu bisa kita wujudkan untuk lebih maju lagi untuk pelayanan atau penanganan masalah ginjal di Kalimantan. Mudah-mudahan 2-3 tahun sudah ada lagi 1, 2, 3 tambahan di provinsi lain ya. Ini siapa namanya, Dek? Syafina Dwi Ayu. Oh, Syafi. Rudiansyah. Sapina? Dwi Ayu Adelia Rudiansyah. Panjang banget ya. Kayak kereta api. Gimana sosok ayah di mata pian? Baik, bijaksana, sama sayang. Wah, sayang ya, bijaksana lon sayang. Juga. Hah? Suka makan? Sama sering masak. Oh, masak. Jadi tiap pagi masakin. Enggak setiap Adek ya? pagi, tergantung. Menunya apa yang suka biasanya dimasakin mama, papa? Nasi goreng. Nasi goreng. Dek, siapa namanya? Muhammad Agung Raihan Rudiansyah. Oh, sekolah di mana sekarang?
di SMA 7. Oh, SMA 7. Iya. Apa sih yang menarik dari sosok sang ayah? Pasti ganteng ya. Oh, diberi fotonya sih masih muda. Terus. Setidaknya ya keras tapi bijaksana tadi sesuai. Keras ya. Kan laki-laki. Keras. Adanya nih, siapa namanya nih? Denisa Hening Laiko Darudiansyah. Yang nyari bang? Dan Denisa Hening Laiko Darudiansyah. Panjang-panjang ngaran si Dening kalinya. Mengalahi kita ya lah. Kalau kita pendek aja kan, mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Rabu, mau hari Kamis. Itu gimana? Ayah dalam pandangan Pian. Ayah tuh gimana? Baik, Oh, itu aja. tegas, Tegas. Terus suka ngasih uang ya? enggak juga. Enggak ya. Baik, lucu-lucu ya pemirsa anak-anaknya Dr. Rudi ini. Pertama selain lucu, cerdas, tinggi. Coba deh tinggi diri. Nah, tuh bisa bayangkan dengan saya tuh. Waduh, saya kalah ini. Subhanallah. Mestinya kamu kasihkan badannya ke saya. Berdoa aja. Kita minta satu kata. Apa sih menurut beliau pengalamannya selama ini dengan Dr. Rudiansyah? Yang jelas mensupport Oh, support ya. untuk kebaikan para terutama masyarakat Kalimantan Selatan. Yang jelas saya sangat mendukung dan mensupport, di mana pekerjaan yang mulia kan, apapun itu demi kebaikan yang dikerjakan pasti saya support. Oke. Itu pemirsa tanggapan seorang sang istri yang jujur. Oke pemirsa, tahukah Anda saya sedang berada di mana? Ini di dalam ruangan sebenarnya ya. Kalau ruangannya sih tidak jelek-jelek amat, ya. Bagus, baru bangunannya. Disinilah letak Dr. Muhammad Rudiansyah berpraktek mengabdi di dalam dunia kesehatan. Spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Nah, si Den itu ahlinya soal penyakit-penyakit dalam. Kalau kita bisanya kan tenaga dalam. Dulu pernah belajar tenaga dalamnya, Pak. Dulu pernah belajar tenaga dalam ya? Dulu. Alhamdulillah. Ya. Dulu banyak beliau nih ilmu bela diri ya. Banyak juga ya, Pak ya dulu. Sampai Ya. sekarang jadi punya keahlian penyakit dalam. Ya berbeda ya istilahnya kalau untuk kita ya kalau untuk bela diri sebenarnya tujuannya untuk kesehatan ya, dimana kita juga perlu ya untuk gerakan-gerakan. Ya di lain itu juga kita karena sering mengembara, ya mau tidak mau itu menjadi salah satu juga bekal. Enggak, berkelana. Iya betul. Berkelana. Karena kalau dilihat secara perjalanan kan saya berkelana dari Jawa Timur, terus pindah ke Jawa Tengah. Bahkan sekarang di Jawa Barat. Ya. Di seluruh Jawa nih ya. Sampai Sulawesi semua kan udah. Jadi Bapak pendekar ya Pak ya. Pendek dan kekar. Itu saya Pak. Pak, setiap hari memang di sini Pak ya, setiap hari. Iya. Jadi di sini adalah tempat untuk cuci darah pasien-pasien yang gagal ginjal. Yang permanen, ya istilahnya memang dia harus mendapatkan terapi pengganti ginjal, di mana fungsi ginjal yang sudah tidak berfungsi tadi itu digantikan oleh mesin. Ya, walaupun kita punya 3 cara untuk menggantikan fungsi ginjal tadi, yaitu 1 dengan cangkok ginjal, kedua dengan cuci darah lewat perut atau CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, dan yang ketiga adalah dengan mesin atau hemodialisis yang ada sekarang, yang mungkin itu adalah tahapan terakhir, udah nggak ada pilihan lain buat pasien-pasien.
Ya. Kita lihat deh suasana beliau berpraktek ya. Ya. Oke pemirsa, kami saat ini berada di sebuah ruangan di mana sering dokter melaksanakan tugasnya ya di ruang cuci darah. Dok, fenomena apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita? Banyak yang cuci darah. Iya, memang penyakit-penyakit paling sering yang terjadinya cuci darah itu karena darah tinggi yang tidak terkontrol dan kencing manis yang juga tidak terkontrol. Nah, sisa-sisanya baru yang penyebab-penyebab lain seperti kayak batu, kemudian adanya memang radang ginjal yang sudah dari kecil, dari anak-anak atau memang bawaan. Tapi yang paling banyak sekali kasus-kasus di sini adalah ya darah tinggi dan kencing manis. Jadi seharusnya lebih dikontrol dari awal. Ya, jadi seharusnya masyarakat sudah paham dengan hal itu. Jadi mereka juga harusnya sudah bisa menjaga diri untuk mengontrol tekanan darah. Apabila sudah terkena tekanan darah harus minum obat rutin seumur hidup. Dan juga gulanya harus dikontrol ya dengan cara ya berobat rutin dengan obat-obatan ataupun dengan insulin yang paling aman. Tapi juga banyak ya dok ya anak-anak yang usia muda terkena. Ya, tapi tidak sebanyak itu. Ya, tetap itu memang ada. Makanya saya bilang itu adalah mungkin penyakit bawaan atau penyakit-penyakit yang didapat pada masa kecil seperti radang ginjal yang disebabkan oleh kuman-kuman yang sakit tenggorokan. Terus apa tipsnya supaya kita tidak terkena lah? Ya, kalau misalnya kita punya bakat dari penyakit-penyakit tadi ya kita harus jaga sejak awal. Kalau misalnya yang untuk batu dan sebagainya minum yang cukup lah, yang banyak lah, jangan sampai kurang. Nah, itu aja. Ya, pemirsa, inilah ending pertemuan kita, Dokter Rudi. Kira-kira selain pengabdian pian di sini, saya tahu Bapak adalah selaku Ketua ID ya di Kalimantan Selatan. Apa peran-peran yang dilakukan di ID ini? Iya, jadi Ikatan Dokter Indonesia itu adalah suatu perhimpunan para dokter seluruh Indonesia yang kemudian ada tiap-tiap provinsi, tiap-tiap cabang atau tiap-tiap kabupaten ada sendiri. Di situ ya kita bertugas artinya untuk membantu teman-teman sejawat dokter dalam hal pengurusan masalah-masalah legalitas dan kompetensi dan juga membantu mereka kalau ada masalah-masalah kasus-kasus ke pasien. Jadi lebih banyak dimensi sosialnya ya sebenarnya. Ya, kemudian juga yang ke masyarakat kita buat adalah seperti penyuluhan ke masyarakat dan pendidikan edukasi kepada masyarakat terhadap penyakit-penyakit yang ada paling sering di masyarakat dan itu sangat meresahkan mereka. Pak Dokter, mungkin kedepannya gimana dokter ke depan? Apakah prakteknya akan ditambah lagi dengan rumah sakit lain atau seperti apa nanti ke depan? Dokter itu dibatasi oleh aturan-aturan yang baik itu undang-undang praktek kedokteran maupun undang-undang yang lain-lainnya, undang kesehatan bahwa kita berpraktek hanya bisa dengan 3 SIP dan kalau memang dibutuhkan sekali dengan tempat-tempat lain mungkin bisa ditambah dengan surat tugas sehingga tidak mungkin berpraktek di mana-mana. Itu satu. Yang kedua, prinsip pribadi saya juga adalah bagaimana saya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dan yang paling utama adalah bahwa kita lebih baik menjadi ahli manfaat daripada cuma hanya ahli ibadah. Itu aja. Mantap. Baik, pemirsa, itulah Dokter Rudiansyah ya, yang bersahaja dokter yang lebih ingin bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana bisa bernilai bagi sesama. Itulah rahmatan lil alamin. Pemirsa, saksikan terus Keganangan Pian setiap malam minggu menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat inspiratif hanya di Banjar TV, TV-nya Orang Banjar.